Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Wulan Ramadhani dari kelas 11 Kimia Analisis C nomor 6 dari SMK SMDI Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau klasifikasi dan sifat dari koloid. Sebelum mengetahui jenis dan sifat dari koloid, mari kita lihat dahulu pengertian dari koloid. Koloid adalah campuran heterogen dan terdiri dari dua komponen, yaitu medium dispersi dan fasa terdispersi. Dispersi adalah penyebaran merata dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Fasa terdispersi adalah fasa atau zat yang tersebar, jumlahnya itu lebih sedikit daripada fasa pendispersi. Apabila di larutan, fasa terdispersi itu sebagai zat terlarut, sedangkan untuk fasa pendispersi adalah media atau medium zat yang tersebar, jumlahnya itu lebih banyak dari fasa terdispersi. Apabila dalam larutan itu sebagai zat pelarut. Nah, zat pendispersi ini juga menunjukkan dari wujud zat. Jenis-jenis koloid. Macam jenis koloid itu ada yang padat, cair, dan gas. Untuk yang padat itu disebut dengan sol atau solid, merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair atau padat. Lalu yang cair itu disebut dengan emulsi. Nah, emulsi itu ada dua. Yang pertama emulsi cair, sistem koloid yang fase terdispersi dan pendispersinya air, namun tidak dapat bercampur secara homogen. Contohnya itu ada susu dan santan. Emulsi padat, yaitu koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam medium pendispersi padat dan tidak bercampur homogen. Contohnya itu ada mentega, keju, dan jelly. Lalu untuk gas disebut juga dengan buih atau busa dan aerosol. Busa adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair atau padat, sedangkan aerosol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat atau cair dalam medium pendispersi gas. Nah, berikut adalah tabel nama-nama koloid dan contohnya. Pertama, apabila fase terdispersi dan medium pendispersinya, apabila fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya itu cair, maka nama koloidnya adalah buih. Contohnya itu ada buih sabun, krim kocok, dan buih deterjen. Yang kedua, ada fase terdispersinya gas, sedangkan medium pendispersinya padat, maka nama dari koloidnya adalah buih padat. Contohnya yaitu karet busa dan batu apung. Yang ketiga, apabila fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya adalah gas, maka namanya adalah aerosol. Contohnya kabut, udara ber-AC, awan, hairspray, cat semprot, dan insektida semprot. Yang keempat, apabila fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya cair, itu disebut dengan emulsi. Contohnya adalah susu, santan, minyak ikan, mayones, dan lateks atau karet mentah. Untuk yang kelima, apabila fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, maka disebut dengan emulsi padat. Contohnya yaitu jelly, mutiara, dan keju. Yang keenam, apabila fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah gas, maka disebut dengan aerosol padat. Contohnya asap dan debu di udara. Yang ketujuh, apabila fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah cair, maka disebut dengan sol. Contohnya tinta, cat, sol emas, sol belerang, sol kanji, sol deterjen, dan sol sabun. Seperti yang kita tahu, cat itu wujudnya cair, dan apabila didiamkan beberapa lama dalam udara terbuka, nanti catnya akan mengeras. Nah, lalu yang kedelapan,
Apabila fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah padat juga, maka disebut sol padat. Contohnya yaitu kaca berwarna dan intan hitam. Nah, ini adalah tabel untuk mempermudah dalam mengingat nama dari koloid. Selanjutnya ada sifat koloid. Sifat koloid itu ada 8. Yang pertama efek Tyndall, kedua gerak Brown, ketiga elektroforesis, keempat adsorpsi, kelima koagulasi, 6 koloid pelindung, 7 dialisis, dan 8 koloid liofil dan liofol. Nah, yang pertama efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ini adalah cara sederhana untuk mengetahui apakah suatu dispersi merupakan koloid atau bukan. Dapat terjadi penghamburan cahaya itu karena ukuran partikel koloid yang cukup besar. Di gambar sudah ada 2 perbedaan, yaitu pada larutan dan koloid. Apabila larutan dikenai cahaya, maka cahayanya akan lurus. Sedangkan pada koloid itu cahayanya akan berhamburan. Nah, contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu terjadinya warna biru pada langit di siang hari atau warna jingga pada langit saat pagi atau sore hari. Hal ini disebabkan karena penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid angkasa dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari dihamburkan dengan intensitas sama. Jika intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding lurus dengan frekuensi, maka pada waktu siang hari ketika matahari melintas di atas kita, frekuensinya paling tinggi, yaitu biru, sehingga langit dapat berwarna biru. Sedangkan ketika matahari terbenam, hamburan frekuensi rendah pada warna merah lebih banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna jingga atau merah. Yang kedua, contoh lampu kendaraan pada kondisi berkabut akan semakin jelas. Dan yang ketiga, sorot lampu proyektor di bioskop yang diberi asap agar tampak lebih jelas. Lalu yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid yang acak. Gerak ini tidak beraturan dan bentuknya zigzag. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak Brown ini menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik atau peristiwa pergerakan partikel koloid ke salah satu elektroda. Nah, muatan dari koloid ini akan bergerak ke muatan yang sebaliknya. Jadi, koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode atau elektroda negatif. Sedangkan untuk koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau elektroda yang positif. Partikel koloid akan bermuatan apabila partikel yang diserap berupa ion. Nah, manfaat dari elektroforesis yang pertama itu untuk menentukan muatan partikel koloid, lalu untuk memproduksi barang industri dan karet, dan yang ketiga mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika. Nah, ini ada gambar ilustrasi pemurnian sel emas secara elektroforesis. Sel emas dalam air bermuatan negatif, sehingga akan bergerak ke elektroda positif. Yang keempat adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan salah satu kemampuan dari koloid untuk menyerap ion dan muatan pada permukaannya. Kemampuan menyerap ini menyebabkan permukaan koloid menjadi bermuatan. Nah, koloid itu ada 2. Yang pertama koloid positif. Itu mengadsorpsi kation. Contohnya ada sol FeOH3, sol AlOH3,
pigmen berwarna, dan hemoglobin. Lalu ada koloid negatif, itu mengabsorpsi anion. Contohnya itu ada sel emas, sel perak, sel fosfor, sel As2S3, tepung, dan tanah liat. Contoh dari absorpsi yang pertama, sel FeOH3 bermuatan positif dan mengabsorpsi ion H+ dan Fe3+. Lalu, contoh yang kedua itu sel As2S3 bermuatan negatif dan mengabsorpsi ion S2-. Berikut adalah gambar dari contoh absorpsi. FeOH3 itu mampu mengabsorpsi ion-ion H+. Jadi yang H+ itu akan mendekat. Lalu ion lain seperti Cl itu akan menjauh. Lalu sel As2S3 itu mampu mengabsorpsi ion-ion S2-, sehingga sel As2S3 bermuatan negatif. Penerapan absorpsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah, diatomae, dan arang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Yang kedua, itu norit. Norit adalah tablet yang terbuat dari karbon aktif norit. Di dalam usus norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau racun. Yang ketiga, dapat menjernihkan air yang keruh dengan memberikan tawas K2SO4Al2SO43, sehingga menghasilkan partikel koloid KLOH3 yang mampu mengendapkan kotoran. Lalu yang keempat, untuk menghilangkan bau badan digunakan sabun berlangsung berdasarkan cara absorpsi buih sabun menggunakan permukaan yang luas, sehingga mampu mengemulsikan kotoran yang melekat. Yang kelima, itu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid karena elektrolit yang muatannya berlawanan sehingga terbentuk endapan. Nah, koagulasi ini bisa disebabkan oleh peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Misalnya pemanasan atau pendinginan. Lalu pencampuran koloid yang berbeda muatan dan adanya elektrolit. Selanjutnya, beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama, pembentukan delta di muara sungai. Yang kedua, karet dalam lateks dengan menambahkan asam format. Yang ketiga, lumpur koloidal dalam air sungai dapat dikumpulkan dengan menambahkan tawas. Dan yang keempat, asap dan debu dari pabrik dapat dikumpulkan dengan alat koagulasi listrik dari kotra. Yang di samping itu adalah contoh kotral. Lalu yang keenam, ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contoh penggunaan koloid pelindung. Yang pertama itu kasein. Nah, kasein itu melindungi partikel-partikel lemak atau minyak dalam medium cair. Koloid dalam pelindung emulsi disebut emulgator. Yang kedua itu lecitin, yaitu koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Yang ketiga ada gelatin. Gelatin itu untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. Dan yang keempat ada minyak silikon, itu untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam zat. Yang ketujuh ada dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya itu pada proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Di sini ada gambar visualisasi dialisis.
Nah, dialisis ini menggunakan selaput semi permeabel yang berwarna kuning itu. Lalu, prinsipnya itu dilakukan dengan memasukkan dispersi koloid ke dalam kantung semi permeabel yang kuning itu dan mencelupkan ke dalam air yang mengalir. Kantong ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melewatinya. Nah, ion-ion yang keluar melalui kantong semi permeabel tadi itu kemudian larut dalam air dan bersama air itu mengalir keluar. Lalu yang kedelapan ada koloid liofil dan liofop. Nah, koloid liofil itu adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Lalu koloid liofop adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya itu berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Koloid liofil atau koloid hidrofil itu suka cairan, sedangkan yang koloid liofop atau koloid hidrofob itu benci atau tidak suka cairan. Perbedaan sel liofil dan sel liofob. Itu yang pertama dari sifatnya itu perbedaan daya absorpsi terhadap medium. Nah, sel liofil itu tuh kuat, terus mudah mengabsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya itu bisa semakin besar. Sedangkan sel liofob dia itu tidak bisa mengabsorpsi mediumnya. Lalu perbedaan di efek tinggalnya, sel liofil itu kurang jelas, sedangkan sel liofob itu sangat jelas. Yang ketiga ada sifat viskositas atau kekentalannya. Sel liofil itu lebih besar dari mediumnya, sedangkan sel liofob itu hampir sama dengan mediumnya. Yang keempat ada sifat dari koagulasinya. Sel liofob itu sukar terkoagulasi, sedangkan sel liofob itu mudah terkoagulasi atau kurang stabil. Nah, sel liofil itu bersifat reversibel atau jika sudah terkoagulasi dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Sedangkan sel liofob itu dia irreversibel. Jika sudah menggumpal sukar diubah menjadi koloid kembali. Nah, contoh dari sel liofil itu ada sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh pada sel liofob itu ada sel logam, darah sel, FeOH3. Nah, terima kasih. Tadi adalah jenis-jenis dan sifat dari koloid. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.